Tool.voting. Tim desain dapat menggunakan Tool.voting untuk membantu membuat keputusan yang jelas dalam memilih dan menentukan ide atau konsep. Yang bisa dilakukan dengan alat ini yaitu tim desain dapat membuat keputusan bersama dengan lebih cepat dan dapat menghindari kondisi memikirkan masalah secara berlebihan tanpa menemukan solusinya. Tool ini dapat membatasi pilihan ide dengan cara menyederhanakan dan memberikan prioritas. Selain untuk mengambil keputusan lebih cepat, tool ini dapat juga menyelesaikan ketidaksepakatan dalam tim. Tool ini berfokus kepada ide-ide yang terbaik dan yang memiliki peluang pasar yang baik. Informasi tambahan dari tool ini adalah tentu saja pemilihan ide yang dilakukan setelah sesi brainstorming merupakan langkah yang penting. Tool ini melakukan evaluasi dan pengelompokan ide. Yang perlu diketahui, voting memberikan tanggung jawab ke setiap anggota dan pemahaman yang jelas tentang proses pengambilan keputusan. Keputusan dibuat berdasarkan refleksi, kesulitan dalam desain challenge atau membuat pernyataan masalah, dan seberapa baik memenuhi tujuan. Selain itu, voting bersifat visual, fleksibel, cepat, dan sederhana. Ukuran kelompok sekitar 5-10 orang. Apabila dalam grup lebih dari 10 orang, maka dapat dibagi lagi menjadi grup yang lebih kecil. Durasi umum sekitar 5-20 menit, bergantung kepada lamanya anggota memberikan voting. Peralatan yang dibutuhkan, yang pertama adalah stiker dots atau tanda warna yang tebal seperti gambar sebelah kanan, kemudian permukaan yang luas yang berisikan kumpulan kertas post-it. Nah, kertas post-it ini berisikan ide, kemudian voting dengan cara menempelkan stiker dots tersebut di atas kertas post-it. Cara menerapkan tool ini yang pertama, melakukan klarifikasi kriteria sebelum pemungutan suara, di mana situasi awal peserta telah mengumpulkan ide ke dalam kertas post-it. Kriteria yang diklarifikasi contohnya adalah apakah sesuai dengan visi misi perusahaan, apakah dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna, apakah bisa dikerjakan dalam waktu yang ditentukan, ya, apakah sesuai anggaran yang tersedia, dan banyak kriteria lainnya. Langkah yang kedua, tempelkan kertas post-it ke dalam bagian yang sudah ditentukan, misalnya di dinding atau di papan tulis. Kemudian setiap anggota diberikan jumlah suara tertentu, misalnya 3-5 dot stiker. Artinya setiap peserta memiliki 3-5 suara. Kemudian peserta dapat memilih apakah ingin memberikan beberapa suara pada satu ide sekaligus atau mendistribusikan suara mereka ke ide yang berbeda. Nah, ini contohnya ya. Ide aplikasi menghubungkan taksi di kota besar mendapatkan 4 stiker dots ya, atau 4 suara. Kemudian forum untuk nebeng ke lokasi yang sama mendapatkan 2 stiker dots atau 2 suara. Langkah yang ketiga, berdasarkan ide yang mendapatkan stiker dot yang terbanyak pada langkah kedua, maka dilanjutkan dengan mengelompokkan kembali ide-ide dengan titik terbanyak. Kemudian dari sana buatlah keputusan sesuai kriteria dan prioritas. Lakukan juga evaluasi kenapa ide tersebut terpilih. Langkah yang keempat, setelah ide terpilih, tim desain menentukan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah langsung membuat
prototype, atau melakukan sesi brainstorming kembali untuk mendapatkan ide yang sesuai dengan kriteria. Berikut adalah template .voting versi Microsoft Word. Kemudian ini adalah template .voting yang telah diisi dengan data, di mana tanda bintang sebagai pengganti stiker dot yang memiliki warna yang tebal.